Iya, kalau belum pagi nih jaket. Tapi kalau di terasa dia yang mau minta pijet ya kan mas? Pijet lah, abangmu. Dibawa kan? Anda Bang Jen masih di atas. Hari pertama tuh. Halo Kak Gilang. Gilang Ramadan. Gimana kabar Bonai? Gimana kabar Bonai? Masih banjir? Banjir sekali. Kiriman dari Tandus. Kami di sini gak ada hujan, panas. Tahu-tahu banjir kan? Semangat, demi mencerdaskan anak bangsa tuh. Baik, kita mulai Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada siang hari ini. Materi kita hari ini adalah persiapan atau RTL, rencana tindak lanjut pada kegiatan bukti karya. Baik, sebelumnya mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemarin kita sudah masuk pada merancang proyek berbasis Kombel atau kelompok belajar sekolah. Sekarang kita lanjut pada rencana tindak lanjut dari rancangan yang sudah kakak buat. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agendanya, selamat bergabung Kak Ketua. Agenda dari kegiatan kita kali ini yang pertama pendahuluan atau kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Sebelumnya mari kita review kembali seputar rancangan proyeknya Kak. Gimana, sudah ada perkembangan untuk rancangan proyek? Ada yang mengakses LMS, Kak? Kak Gilang, gimana Kak Gilang untuk rancangan proyek? Senyuman Kak Gilang ini menghanyutkan nih. Ada sebagian tugas tuh Kak Gilang, Kak Yusri masih perlu diisi itu Kak. Iya Kak. Kemarin udah tanya-tanya Kak Izul kayaknya udah itu Kak. Kemarin dia yang apa Kak, yang ngasih tahu. Kenapa ditutup? Kak Izul kemarin yang ngasih tahu saya Kak. Mungkin Kak Izul udah siap tuh Kak. Oke. Maaf ya Kak, saya sambil masuk nih Kak. Aduh, meleset lagi. Oke, yang penting koneksi Kak Yusri. Yang penting terkoneksi. Iya Kak, ya Kak. Sambil masuk nih Kak. P5 nih Kak. Oke, siap-siap Kak. Yuk. Konversikan hasil rancangan kemarin ke rencana tindak lanjut Kak.
Nah, setelah itu refleksi awal tentu kita mengulas kembali seputar rancangan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk Kak Zul, gimana Kak Zul, sudah mulai membuka rancangan atau sudah memulai membuka rancangan atau baru mau? Gimana Kak? Untuk rancangan proyeknya gimana? Kalau Kak Dedi kayaknya udah oke. Sudah mulai dikerjakan malam tadi itu Kak. Oke, siap. Silakan Kakak nantinya mencari referensi untuk rencana tindak lanjutnya. Boleh menggunakan berbentuk PPT, PDF ataupun menggunakan Canva. Silakan Kakak berkreasi dalam menuangkan rancangan itu ke dalam RTL yang nantinya akan dipresentasikan kakak masing-masing di sekolah, di Kombel atau KBS kakak di sekolah masing-masing. Selanjutnya nanti akan ada penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa. Kemudian nanti ada diskusi dan tanya jawab seputar RTL, kemudian penutup. Pendahuluan sudah kita lakukan. Baik, masing-masing kakak-kakak silakan. Kira-kira pada hari ini kesiapan belajarnya pada level berapa nih Kak? Silakan Kakak gunakan kolom chat. Kesiapan kakak dalam untuk belajar pertemuan pada kali ini di level berapa nih? Atau ada yang ingin bertanya Kak seputar rancangan kemarin? Mantap, terima kasih Kak Dedi. Kak Dedi memilih angka 9 untuk level kesiapan belajar pada hari ini. Kak Putri, Kak Zul. Gimana Kak? Untuk level kesiapan belajar pada hari ini, levelnya dari 1 sampai 10 itu kakak milih nomor berapa kira-kira? Ayo Kak Gilang, diketik dulu, jangan jalan-jalan aja. Kalau Kak Dedi gimana Kak Ded? Kenapa milih angka 9 Kak Ded? Ya Kak, Gimana kalau kok memilih angka 9 kenapa Kak? kayaknya pingin angka 9 gitu Kak. Dari kemarin kan 8 aja. Kayaknya pingin lah 9 lah. Mantap, mantap. Istilahnya hari ini semangat. Oke Kak Gilang, walaupun dalam perjalanan semangat Kak ya. Selamat bergabung Kak Ibus. Mohon izin Kak, sekarang lagi final turnamen futsal guru Serokan Hulu. Oke, siap-siap. Semoga Alhamdulillah menang, juara semoga 1. menang, Kak Ibus. Weh, mantap. Alhamdulillah. Nanti bagi-bagi Kak ya sama peserta yang lain. Oke, Kak, udah selesai.
Karena final. Bonai nggak ikut itu Pak, makanya juara. Karena ini pemainnya. Iya, Bonai nggak ikut tuh ya juara. Oh Capek iyalah, gitu ya, Bos. Borneo ini gimana nih? Mantap ya. Tapi Mau kemarin nunggu bagi hadiah Kak? Mantap, mantap. rombongan Kak Ibus kalah sama kita ya, Kak Gilang ya. Iya, betul Kak. Habis kena ganyang. Aduh, ada yang apa nih? Izin mati kamera Kak ya. Oke, Pak. Pertemuan kita hari ini rencana tindak lanjut peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar dari aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nggak ada, pedih. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Mungkin sebelumnya mungkin kakak sudah pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak terapkan di sekolah. Kalau sebelumnya mungkin kita secara individual aja kita melaksanakan kegiatan tersebut, kedepannya ini akan kita lakukan secara kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar. Menurut kakak-kakak, bagaimana nih menurut kakak-kakak jika pembelajaran tersebut kita lakukan secara kolaborasi? Silakan, ada yang ingin memberi tanggapan? Izin Kak. Silakan Kak Gilang. Kemarin kami sempat mengadakan kombel. Di sana saya juga sempat mengisi beberapa materi yang sudah kita pelajari terkait tentang metode-metode belajar seperti SEM dan lain sebagainya itu kan Kak. Ya. Kalau kita terapkan di pelajaran lain ada beberapa kesulitan-kesulitan yang mereka temui gitu. Kayak terkait SEM itu kadang-kadang kalau di mata pelajaran lain mereka bingung juga kalau seumpama diterapkan di pelajaran kayak MPK gitu kan. Kalau di MPK itu misalnya ditambah lagi latar belakang siswanya yang termasuk berbeda-beda gitu kan. Kalau di matematika itu kan seperti apa gitu, jadi apa mereka gitu. Nah, itu yang kami alami di sini Kak gitu. Kayak di matematika contohnya satu jadi guru, yang lain jadi apa kayak gitu kan. Kemudian nanti ditambah siswanya itu banyak yang belum memahami tentang materi itu gitu. Yang dialami di sini Kak. Gitu. Gimana Kak seputar permasalahan Kak Gilang nih? Ada yang ingin memberi tanggapan Kak? Gimana nih SEM kalau diterapkan pada pembelajaran pembelajaran yang lain selain PJOK, bisa atau tidak? Sedangkan di sini kita dituntut untuk kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi tidak harus fokus pada PJOK aja gitu. Bisa tidak Kak pembelajaran SEM ini kita terapkan misalnya pada materi matematika, bidang studi matematika misalnya? Karena kan kalau SEM ini kan dia kan konkret ya Kak, semuanya ada timbal balik di sana kan, semua bermain peran di sana gitu kan. Jadi mereka mau menerapkan di mata pelajaran lain juga gitu. Jadi saya diminta gimana kira-kira kalau di mata pelajaran ini gitu. Gimana Kak? Apa kira-kira bentuk? Ya, silakan Kak Dedi. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gilang tadi ya, karena seputaran SEM ini kan identik dengan pembelajaran PJOK ya, yang selama ini kita ketahui kan. Jadi mungkin ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Apa yang disampaikan Kak Gilang tadi ya ada benar ya, memang tingkat kesulitan antara pembelajaran PJOK dengan pembelajaran lain itu mungkin ada. Tapi di situ mungkin bisa kita modifikasi, khususnya untuk misalnya mata pelajaran lain nih, contohnya seperti matematika tadi, mungkin bisa dibuat semacam perlombaan semacam cerdas cermat. Nah, jadi di situ nanti ada pembagian peran.
Jadi nanti ada yang menjadi jurinya, kemudian ada yang menjadi MC-nya di situ, kemudian nanti pesertanya dari peserta didik itu sendiri, sehingga nanti ada kolaborasi nih Kak Gilang, sehingga dalam event itu peran aktif dari peserta didik itu muncul di situ, karena di situ dia bisa menjadi juri, kemudian dia bisa menjadi MC-nya, kemudian ada menjadi pesertanya. Jadi ibaratnya yang guru kelasnya tadi atau guru mata pelajaran tadi, dia hanya sebagai fasilitatornya saja. Jadi mengarahkan saja bagaimana teknis dalam pembawaan kegiatan tersebut, ya tentunya teknisnya harus diarahkan oleh guru kelasnya tadi atau guru mata pelajarannya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan nih, Kak Gilang dan Kak Didi. Terima kasih Kak Det. Gimana Kak Gilang? Saya juga sudah terbayang juga tadi. Kalau cerdas cermat kayaknya bisa kita bentuk, kita buat seperti apa dalam simulasi SEM. Yang jadi PR gini Kak, oke lah kalau seumpamanya beberapa siswa ada yang bisa kita kan berdiferensiasi itu kan, ada yang pintar gitu kan, bisa kita manfaatkan gitu. Yang jadi kendalanya ketika nanti siswa itu rata-rata menengah ke bawah Kak pemahamannya begitu Kak. Nah, jadi nggak ada yang bisa kita unggul, maksudnya kita manfaat, kita alih fungsikan sebagai dewan juri dan lain sebagainya gitu Kak. Kayak sebagai guru itu belum ada yang bisa kira-kira kita itu menilai dia itu belum bisa yang sampai ke sana gitu. Kalau itu kita kembalikan ke peserta didiknya Kak. Peran apa yang mau dipilih? Ya, kita hanya merancang, nanti selanjutnya yang menjalankan peserta didik gitu Kak. Kalau semua menemui kendala Kak, gitu, ya. Misalnya Izin Kak Gilang. Ya Mungkin yang disampaikan dari itu ya ada benar ya, karena kan ini proses pembelajaran SEM ini memang harus betul-betul kita awali dari dasarnya nih Kak Gilang, karena nggak serta-merta kita langsung ke jasnya, langsung ke arah yang lebih tinggi. Misalnya dari dasarnya aja dulu, peran apa yang sekiranya yang mampu untuk bisa diberikan oleh peserta didik. Kalau emang kapasitasnya dalam menengah ke bawah, berarti kita sesuaikan lagi nih Kak Gilang, dengan peran apa nanti yang sesuai dengan peserta didik. Jadi kalau kualitasnya menengah ke atas, berarti bisa kita perankan yang lebih konkret lagi sebetulnya, gitu aja Kak Gilang. Siap. Terima kasih Kak Dedi. Oke, terima kasih Kak Gilang, kakak semuanya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ada yang ingin menanggapi Kak? Apakah pemahaman saya terhadap Kombel sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana cara kita memanfaatkan Kombel itu untuk meningkatkan pembelajaran yang kita rancang Kak? Kira-kira berpengaruh atau tidak Kombel itu terhadap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Naim. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kak Naim, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Udah tenang habis ujian tuh Kak Naim. Sehat selalu buat kita semua. Semoga lulus PPG. Amin. Kak Naim, Kak Idul, amin dengan nunggu hasil. Iya, jadi kan kalau orang itu Ada yang ingin menanggapi Kak? Kira-kira apa sih dampaknya Kombel itu terhadap rancangan yang kita buat untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik? Jarak 6 meter, 6 kilo. Kak Zul, Mik. Kak Zul belum move on tuh. Mik. Lagi di acara perhitungan suara. Ya, kecilin suara, matikan. Ada yang ingin menanggapi? Gimana nih kita melibatkan rekan sejawat itu untuk meningkatkan pembelajaran yang kita rancang? Kalau yang izin Kak, kalau yang waktu di Kombel tuh Kak, sudah berapa rekan tuh udah ada yang menerapkan sistem mind mapping, ya kan? Udah ada yang menerapkan Kak. Rata-rata mereka lebih aktif Kak. Mereka siswa itu lebih memanfaatkan kreasi mereka gitu, yang pandai menggambar, lebih cenderung aktif ketika menggambar.
Kemudian yang biasanya nggak mau mengajukan pendapat kan, mereka memanfaatkan kertas tadi untuk menuliskan pendapat dia di situ. Jadi mereka lebih cenderung lebih aktif gitu kan. Baik, terima kasih Kak Gilang. Jadi dalam Kombel juga kita bisa sharing apa yang kita dapatkan, kita bisa sharing sama rekan sejawat, atau apa yang belum kita ketahui, apa yang terbaru nih untuk efektivitas pembelajaran, bisa kita meminta umpan balik dari apa yang sudah kita rancangkan. Makanya nanti rancangan proyek yang berbasis Kombel yang sudah kakak buat itu nanti silakan kakak presentasikan di depan rekan sejawat dan minta umpan balik dari rekan sejawat tersebut seputar rancangan yang sudah kakak buat. Begitu Kak ya. Jadi kita bisa mengetahui apa sih kekurangan dari rancangan kita dari umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat. Berbagi praktik baik. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, ini yang baru lagi mengikuti piloting nih, kayaknya sudah menguasai banget nih terkait voice choice ownership. Kak Dedi Kak, yang baru piloting Kak. Oh, Kak Dedi udah lama itu. Kak Dedi Kurniadi maksudnya Kak? Iya Kak. Nanti kita minta dulu Kak Muhammad Naim. Gimana Kak Muhammad Naim? Kak Naim. Berbagi ilmu, berbagi praktek baik Kak Naim. Ya. Kak Gilang, kalau kita udah kadaluarsa nih Kak Gilang. Kita nggak ada lagi voice choice dan. Voice choice ownership nih Kak Gilang. Kak Muhammad Naim. Maksudnya gimana nih Kak? Nah, bagaimana kita melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Kita kan merancang proyek nih. Sudahkah kita memasukkan poin-poin voice choice ownership ini di dalam rancangan yang kita buat? Apakah dalam rancangan itu kita fokus pada apa yang kita pikirkan, yang menjadi tujuan kita? Apakah kita sudah berbagi dengan peserta didik dalam menentukan itu, rancangan itu? Kebetulan Kak, saya itu jujur nggak paham tuh PJBL. Tapi saya terapkan pula lah PJBL nih. Jadi saya menerapkan itu banyak melakukan kesalahan Kak. Kesalahannya itu PJBL ini kan lebih ke anak yang mencari solusi tentang permasalahan gitu kan. Nah saya buat tuh Kak. Ini semua. Jadi anak itu terkesan pasif pula dia tuh Kak. Nah itulah kesalahan saya tuh Kak. Ada yang ingin menanggapi Kak? Gimana nih? Voice itu kan suara dari peserta didik. Choice, pilihan dari peserta didik. Ownership itu apa Kak? Pertanggungjawaban dari peserta didik. Jadi kalau bisa kita artikan seperti yang sudah diterapkan Kak Dedi Sumantri itu, dia ketika menentukan apa nih bentuk kegiatannya, Kak Dedi Sumantri memberikan pilihan. Nah, nanti yang ataupun peserta didik kita meminta apa aja, silakan berikan opsi pilihan apa nih kira-kira yang perlu kita nanti peserta didik memberikan pilihan-pilihan sekian banyak pilihan untuk kegiatan, baru kita meminta peserta didik menentukan choice-nya, pilihannya kita tentukan. Bukan kita yang menentukan, tetapi peserta didik yang menentukan. Setelah itu baru ownership. Jadi bukan kita yang memberikan tantangan, kemudian peserta didik yang tetapi peserta didik juga memberikan suara atau memberikan pilihan-pilihan voice itu tadi, kemudian dari voice yang banyak dari seluruh peserta didik, baru peserta didik itu memilih salah satu bentuk kegiatan. Barulah ownership dilakukan bersama-sama
oleh peserta didik tersebut. Kalau yang dapat saya pahami seperti itu, Kak. Betul Kak, betul tuh. 100 buat kedai Kak Deddy Kurniadi. Jelas, ya. Makasih, Kak. Kalau saya semalam itu salah tuh Kak, PJBL saya tuh. Saya yang menentukan, saya pula yang ini semua pokoknya enggak ada lah. Kalau dari konsep PJBL saya salah. Jadi yang benarnya Kak, Ya ini bilang Kak Deddy Kurniadi tadi, dia anak itu menentukan apa yang mau dilakukan, nanti dipilih salah satu kan gitu. Anak Iya. itu merumuskan sendiri gitu. Anak itu mencari permasalahan-permasalahan terkait materi yang mau kita ajarkan. Kalau menurut saya ya. Jadi nanti dia memilih, oh ini Pak, ini opsi yang terbaik nih untuk materi ini Pak. Nah, jadi dia mencari jalan keluar sendiri gitu. Kalau saya enggak ada. Gitu Kak. Ya. Jadi merancang itu yang seperti dilakukan oleh Kak Deddy Sumanto. Pak, yang satu memberi opsi, Pak, kita main ini, Pak. Yang satu lagi memberi main ini, Pak, main ini. Baru nanti kita bulatkan, pilih salah satu aja, misalnya gitu kan. Nah, nanti kan pilihan itu dari peserta didik. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu menjadi dua arah. Yang ke atas itu perubahan diri dalam kelas yang kita lakukan di kelas menjadi tujuan. Yang kemudian yang berkelanjutannya adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Karena secara tidak langsung dengan adanya kolaborasi kegiatan, tentu kita memberi atau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Dan itu kita harapkan dapat berkelanjutan Kak, kegiatannya. Bukan hanya pada saat kita membuat tugas kali ini aja, tapi ke depannya dalam kegiatan Kombel dapatlah kita sharing-sharing, berbagi praktik baik apapun yang kira-kira itu baik kita bagi dengan rekan sejawat. Next, penyampaian RTL. Kira-kira nih Kakak, untuk rencana tindak lanjutnya itu sudah terbayang? Gitu. Ada yang ingin memberi tanggapan untuk rencana tindak lanjut kegiatan itu? Rancangan yang sudah dibuat? Atau Kak Gilang nih masih pusing nih, apa nih rancangannya nih? Atau sudah terbayang Kak Gilang, mau pencak silat ke apa? Karena di sini tidak harus SEM Kak ya, karena kita diberi 3 pilihan, pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, ataupun pendidikan dengan SEM, Sport Education Model. Jadi kakak diberikan pilihan 3 model pendidikan, boleh itu dengan pendidikan kebugaran, memberikan program latihan dan sebagainya. Pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka pendek dalam PKG PJOK program kegiatan dimaksud. Jadi nanti Kak, di dalam tugas RTL itu nanti silakan Kakak masukkan program yang Kakak rancang itu nanti akan menjadi dampak jangka panjang, jangka menengah, ataupun memiliki dampak positif dalam baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi kegiatan yang kita buat itu nanti kira-kira dampaknya kemana? Jangka menengah kah ataupun jangka panjang? Dalam PKG PJOK, program kegiatan kokurikuler.
Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi kakak, rancangan yang pertama kakak buat itu nanti sudah disediakan kolom untuk mengupload tugas rancangan, merancang program. Kemudian dari rancangan program tersebut, silakan kakak konversi menjadi program rencana tindak lanjut. Di situ tentu sudah ada perbaikan, lebih jelas arahnya kemana, bentuk kegiatannya apa, kemudian yang dilibatkan siapa-siapa saja, waktu kegiatannya kapan, itu sudah ketika di rencana tindak lanjut sudah jelas. Ada yang ingin bertanya, Kak? Sampai pengantar tugas ini? Terlanjut? Kak Jajang, gimana Kak Jajang? Lanjut? Saya tak dengar suara Kak Jajang nih, semenjak tatap. Kak Riki itu Kak. Nah, Kak Riki. Oke, lanjut. Sebelum merancang program kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, karena setiap mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Tentu masing-masing sekolah memiliki visi dan misi, dan juga kakak sebagai guru PJOK juga dalam mendidik juga memiliki visi dan misi. Ini dalam merancang juga silakan kakak cermati visi dan misi itu arahnya kemana. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi tugas yang dinilai nanti yang pertama dalam RTL-nya itu nanti ada tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, ini silakan kakak garis bawahi penilaian tugas ada 4 kategori yang poin pentingnya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nah, ini. Kok macet, Kak? Maaf, Kak. Oke, dah oke? Oke. Oke. Empat itu yang menjadi poin pentingnya. Kemudian aspek yang diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Ada 4 juga dokumen yang perlu kakak unggah nantinya pada tugas RTL ini. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Bukan yang sudah berjalan, tetapi kakak nanti pada presentasi hasil rancangan di Kombel atau mungkin sambil di depan rekan sejawat kakak mempresentasikan hasil rancangan. Selanjutnya notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Jadi dari hasil presentasi kakak di situ ada notulen kegiatan, bisa absensi ataupun masukan-masukan dari rekan sejawat. Selanjutnya dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan lain-lain atau dokumen lain yang relevan.
Jadi ada apa di dalam, boleh berbentuk video dalam kakak mengunggah tugas tersebut. Tapi bukan video yang diunggah, tetap video tersebut kakak unggah di Drive, kemudian linknya yang kakak unggah di LMS. Nanti saya akan mengakses melalui link tersebut. Rencanakan langkah-langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Modenya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, Kak? Ada yang ingin menanggapi seputar tugas RTL? Kak, Silakan, Kak Muhammad Naim. ini mau tanya ini Kak. Kalau seandainya apa namanya berdasarkan pengalaman Kak Deddy Kurniadi, PKG ini ada nggak yang nggak lulus Kak? Ada, Kak. Dan penyebab utamanya apa tuh Kak? PKG yang tidak lulus penyebab utamanya tidak hadir di tatap maya, yang kedua tidak mengumpulkan tugas. Jadi dampak setelah itu Kak? Dampak setelah itu tidak menerima sertifikat, itu aja, Kak. Kalau Apakah lulus, dia diulang lagi atau gimana Kak? kemungkinan iya, Kak. Kemungkinan di tahun ke depan kalau seandainya masih berjalan lagi, kata kabarnya sih masih berjalan lagi ke depannya. Karena kan PKG ini tidak menyeluruh guru PJOK yang terdampak. Iya, iya betul. Masih banyak kan guru PJOK yang tidak terpanggil gitu. Tapi kayaknya kesalahannya bukan karena nggak terpanggil Kak. Memang mereka nggak mau dipanggil Kak. Ya. Tapi sebagian memang ada, Kak, yang namanya tidak terpanggil. Dan kabarnya sih tahun depan akan diulang lagi, walaupun tidak tidak seperti sekarang. Kalau sekarang nih kita massal nih, seluruh Indonesia kegiatan kita nih, Kak. Iya. Sampai Kandun itu 3 orang guru olahraga belum ada satu pun terpanggil. Ya, memang ada yang belum terdata itu, Kak. Belum Ya, kayak terdata. sekolah di tempat kita tatap maya kemarin kan, SD 1 sama SD 9 itu guru PJOK-nya Nggak ada gurunya. Mengundurkan diri informasinya, Kak. Sudah terdaftar tuh, Kak, cuma mengundurkan diri dia. Cuma kalau menurut saya ya, karena di sini istilahnya kegiatan ini kan sejalan dengan kegiatan kita sebagai guru PJOK. Saya rasa tidak menyulitkan bagi kita untuk memenuhi tugas tersebut. Seperti RTL ini kan ya seperti kita masuk di kelas biasa juga bisa. Pada kegiatan kombel juga kita lakukan juga presentasi. Betul Kak, betul. Intinya lampu hijau udah diberikan oleh Kak Deddy. Siap, yang penting tugas penuhi, Kak. Karena rata-rata untuk penilaian pun tidak sulit. Cuman kalau seandainya ini tergantung, saya kembalikan ke kelas, maksudnya dari kakak-kakak semua, saya sudah memberikan bocoran. Kakak ini berapa absennya, kakak ini berapa kosongnya. Seandainya ingin memberikan kelulusan 100%, kayaknya itu tergantung kakak lagi. Seperti Kak Daman Huri, absennya sampai 10. Kasih tuh, Kak. Selagi dia bergabung sampaikan aja, Kak. Senyumnya kakakku. Kalau saya habis ini nampaknya giliran saya lagi nih. Jaringan susah Kak. Ya, Kak Riki kurang sedikit lah. Kalau sama Kak Daman Huri masih menang Kak Daman Huri lagi.
Itu nanti terus terang kalau saya itu di luar kemampuan saya itu kalau seputar kehadiran itu. Tetapi bisa kita benahi dengan Zoom ulang. Kita tatap maya ulang. Kami siap di Jasobundo ya Kak ya, di Jasobundo. Mak jauh Jaso Bundo Kak Naim. Iya, mau tatap Tapi, Kak, mukanya di Jasobundo aja. Tatap maya Kak, Tapi bukan tatap dari- muka. Kalau tatap Enggak, maksudnya kami ngumpul Kak di yang di Nah. Rohul ini kan. Nah, nanti kami di situ gabung Kak Damanhuri jadi bandar. yang ingin memenuhi absennya paham lah Kak ya, Kak Muhammad Naim ya. Tapi kemarin kita yang di Jumat tuh dari 4 kelas, kayaknya kakak lah yang paling mantap hasilnya daripada yang 3 itu. Itu anggotanya yang curhat loh. Yang kayak gitu. Rekor, Kak Itu Jul. yang lain itu senior tuh Kak. Iya, senior kalau tertekan anggotanya payah juga, Kak. Kak Jul ini bisa aja nih Kak Jul ini. Ini nanti silakan Kakak screenshot atau saya yang screenshot boleh juga. Ini Kirim aja, sebagai Kak, nanti, Kak. panduan dalam Kakak merancang nanti bentuk rencana tindak lanjut, bahan tayang, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal dan slide. Komponen di dalamnya itu Kak, ada komponen. Kak Damanhuri, off-kan dulu. Di rumah sakit kakakku. Masih di rumah sakit kakakku itu. Apalagi di BRI, Kak. Oh, mencarikan duit ya. Baru bilang Jaso Bundo langsung mencarikan duit ya. Cair. Bukan. Tapi mengaktifkan rekening yang udah lama mati. Iyalah yang lulus PPG itu. Tapi katanya ini ada info tentang Tamsil itu. Gerak Butuh cepat rekening ya. BRI. Gerak cepat kakakku. Ini untuk RTL kira-kira berapa hari nih Kak? Maksudnya apa Kak? Berapa hari itu? Menyelesaikan RTL tersebut sampai uploadan pengunggahan tugas. Kalau saya malam tadi udah buat setengah loh, Kak. Udah mantap Itu tuh Kak Jul. ini berbeda sama rancangan nggak ya? RTL itu Hah? berbeda sama rancangan. Rancangan Oke. sendiri. Rancangan itu seperti yang dibuat oleh Kak Dedi dan Kak Putri itu. Rancangan garis besar. Nanti dari rancangan Waktu disampaikan kemarin itu Kakak kembangkan menjadi rencana tindak lanjut. Siap, Karena Kak. gini, kan kemarin Pak Narawit hari ini Iya. sebetulnya sudah masuk umpan balik Kak. Bentar. Nah, Ayo, Bang. Kasih Bang ya. hari ini kawan-kawan di kelas lain itu sudah pada tahap ini Kak. Gimana nih Kak pendapat Kakak? Sedangkan kita baru sampai sini. Bisa kita gas tidak untuk RTL nih? Karena kita tertinggal sangat jauh nih Kak kayaknya. Gimana Kak Det? Untuk RTL nih Kak Det. Kak, saya mau jalan mau arah ke pulang ini Kak. Oke, gas. Ya, hati-hati Kak, kakakku. Ya, Hati-hati kakakku. dari Kota Tengah menuju Kasamuka lumayan jauh. 1 hari 1 malam perjalanan. Iya kakakku. Jangan lupa bawa jas hujan kakakku.
Ya yo lah Pak, Iya. Pak Maure. Iyo Pak Rike. Kita sepakati Kak, gimana sampai hari apa? Gimana Sabtu. kawan-kawan sampai hari apa nih? Untuk RTL-nya. Kak Dedi lah memutuskan ketua kelas. Ya, dia tergantung sama Kak Dedi sekarang ini. Kami ini ndak ada nih pikirannya nih Kak. Kalau ndak di apa kan, kalau ndak di kemandoi itu ndak ada tuh. Tapi kan udah plong nih Kak Muhammad Naim, Kak Zul. Alhamdulillah udah siap. Cuman Ya. itu tadi lagi Kak, menunggu pula soal nih. Kalau menurut saya sih agak dipercepat aja Kak. Karena di tanggal 21 hari apa itu? Akan ada pertemuan fasil itu Kak. Untuk Hari Kamis Kak, 21 itu. Oh ya. pleno kelulusan. Coba ya. Di pleno itu minta bukti nggak Kak? Iya Kak, sesuai bukti sudah Ketua Jumat ketua gimana ketua Jumat? Allah nanti. Ya. Kamis apa Jumat? Pasil kita mau pleno hari Kamis. Berarti sebelum hari Kamis. kalau bisa sebelum hari Kamis kita sudah apa? Sudah tatap maya lagi Kak. Hari Kamis lah. Ini tanggal 8. Oh iya. Sekarang 18 Kak. Hari Kamis 21 itu Kak. Sekarang 18. Kakak acara ngumpul hasil hari apa? Plenonya hari Kamis. Hari Tanggal 21. 22. Hari Oh, Jumat, 22 Jumat tuh, Kak. hari Sabtunya itu kegiatannya itu Kak. Jadi hari Kamis. Ketua kalau hari Kamis kita selesaikan sama-sama Kamis ketua. aja. Hari Kamis ya. Oke. Kakak-kakak usahakan dah clear semua Oke, Kamis. untuk RTL-nya. Oke Kakak Elang. Oke, Jos. Oke Kakak. Tidak terasa sudah di penghujung kegiatan hari ini Kak Maya, karena memang cuma satu JP pengantar tugas saja hari ini. Mudah-mudahan rancangan yang sudah Kakak buat berjalan lancar seperti Amin. Silakan open kamera, kita foto bersama Kak. 1, 2, 3. Kajul. Kayus. Ayo sering ngajar itu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kakak. Tetap semangat dalam menjalani sebagai guru PJOK yang hebat, karena guru PJOK Kak Yusri nongol. Telambe Pak Yusri. Ulangi lagi Pak Mah. lagi 1. Buka, Kak Putri. Kak Putri cek jilbab tadi tuh. Oke, 1, 2, 3. Dah aman lah pojok aro. OTW. Kak Damanuri Kak OTW. Terima kasih. Kasih Kakak. Pertemuan dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak Dedi. Join. Itu apa yang Orang selesai ke Apriansa baru gabung. Absen Kak penutup. Ibu baru datang dia. Oke, hati-hati jalan ke arah. enggak dihitung hadir ya.
Menang Kak Ibos. Menang Kak Ibu setelah mendali. Wih, luar binasa. Suruh belakang itu Maya. Masih ada satu kali lagi Kak Ibu. Jangan lupa final besok itu ya. Kami jumpa Kak Deddy Sumantri kan? Besok sore. Besok sore, oke. Apa besok sore nih? Final tenis meja besok sore ya. Saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sore final putri. Kak Riki. Ya Kak. Oke. Assalamualaikum. Kanun 2. Ya. Kanun 2. Kanun 2. Besok sore. Oke. Assalamualaikum. Oke, pamit semua kakak-kakak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.